Hit 'em up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hima PI 6 akan mewawancarai Pak Ceceng ya seputar sidang munakosah yang kemarin gitu. Ya. Dulu sebelumnya gitu Bapak pernah berbicara mengenai sidang munakosah yang dulu sama yang sekarang itu berbeda. Ya. Nah, kita gitu ingin mengetahui apa perbedaan antara sidang munakosah yang dulu sama yang sekarang gitu. Ya. Terima kasih atas obrolan hari ini ya dari Hima PAI angkatan tahun sekarang. Bapak ingin menjelaskan bahwa perbedaan antara munakosah dulu dan sekarang termasuk hasilnya. Nah, kalau yang dulu munakosah pertama memang tidak dihadiri oleh pembimbingnya. Itu kalau dulu kalau diuji munakosah cukup mahasiswanya dan penguji duaan. Kalau sekarang karena beda format, beda juga substansi. Kalau sekarang itu pembimbing merangkap sebagai peneliti satu. Jadi skripsi ini digarap oleh 2 orang, dosen dan mahasiswa, kan gitu ya. Kemudian tentu ketika ujian munakosah, kedua-duanya antara dosen dan mahasiswa sebagai peneliti 1 dan 2 atau bahasanya dosen sebagai pembimbing harus hadir. Tuh, kemudian kalau dulu tidak dihadiri oleh mahasiswa yang di bawahnya, maksudnya mahasiswa yang selevel atau yang di bawah yang belum melakukan ujian munakosah. Kalau sekarang kita punya sebuah sistem baru bahwa mahasiswa itu yang tentu yang belum ujian munakosah dia harus mengikuti pelaksanaan munakosah supaya ada pengalaman, misalkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya munakosah, kegiatan seminar proposal, kemudian ujian komprehensif dan munakosah pun sama. Jadi mahasiswa khususnya yang semester tahun ketiga ya, semester 56 atau 56 atau 68 itu mereka harus punya bukti mengikuti kegiatan atau aktivitas ujian, apa seminar, apa kompre, apa munakosah. Jadi harus ikut. Ya minimal sih 2 kali, pokoknya ikut melihat, mengobservasi seminar proposal 2 kali, komprenya minimal 2 kali, kemudian munakosah. Untuk apa? Karena ada sesuatu yang beda, mereka ini harus menguasai lapangan nanti ketika mereka diuji, termasuk seminar proposal kumaha sih. Karena seminar proposal sekarang ya pasti berbeda.
Karena dulu pembimbing hanya sebagai pembimbing, sekarang mah sebagai peneliti juga terlibat secara lebih intensif ya, sebagai lebih substantif ya terhadap penelitian itu. Jadi mereka harus tentu terlibat mengetahui, oh diuji teh kieu, oh ujian seminar proposal teh sub yang ditanyakan itu, kemudian dikompres pun, oh ini kisi-kisinya, oh beginilah gaya mahasiswa atau dosen atau penguji ini nanya dan sebagainya, termasuk munakosa. Dari sana yang ingin dibangun tentu pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang terbaik, betul ya? Ya, betul. The experience is the best teacher. Dari pengalaman nanti mahasiswa ini akan, oh begini kekurangan dari kakak kelas kami itu begini, oh pertanyaan dosen itu begini. Mereka akan berpikir, apalagi di munakosa. Jadi mereka memikir, oh iya, jadi penelitian orangnya memang kudu halus gitu, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih substantif terkait dengan itu. Kemudian tentu arahannya yang sekarang seminar ujian munakosa itu hasil penelitian itu dipublikasi di jurnal prodi. Kita sudah punya jurnal Masagi. Nah, hasil penelitian dosen mahasiswa dalam bentuk skripsi, kemudian skripsi itu dibentuk jurnalkan, jurnalnya harus dipublikasi di jurnal prodi yang disebut, kita punya sudah jurnal Masagi, sudah launching, sudah ada 4 tulisan sampai hari ini, berarti tanggal berapa ini? Sekarang itu tanggal 24 udah ada 4 artikel yang publish di jurnal Masagi. Dulu tidak ada kewajiban untuk menjadikan skripsi ini menjadi artikel jurnal. Sekarang wajib hukumnya. Bahkan mahasiswa ini nanti sebelum ujian munakosa persyaratan salah satunya adalah submit di jurnal. Dengan submit di jurnal ya tentu mereka harus lebih memahami isi dari skripsi itu. Makanya untuk bisa memahami isi skripsi itu ada pengalaman dulu bagi mahasiswa yang belum munakosa, supaya ada pengalaman mengenal bagaimana gitu ya yang namanya skripsi yang jadi jurnal itu bagaimana. Itu yang menjadi hal yang baru, tradisi-tradisi baru atau budaya akademik baru di lingkungan STI Al-Musyadadiyah baru. Itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Hima akan mewawancarai para peserta yang akan mengikuti munakosa. Langsung saja kita ke peserta yang pertama. Baik, namanya siapa dulu? Sarip Nur Hasanuddin. Ya, Kang Sarip, bagaimana kesiapannya untuk sidang munakosa ini? Kalau masalah kesiapan ya siap gak siap harus siap gitu. Siap gak siap harus siap. Ada ini usaha yang dilakukan sebelum di malamnya mungkin melakukan apa gitu? Tahajud dulu mungkin. Ya, usaha mah yang mungkin dari pembikinan PPT yang begitu ya. Malam dikerjain, terus ya terutamanya berdoa. Iya. Baik, terima kasih Kang Sarip. Selanjutnya ini Akang siapa namanya? Ridwan Maulana. Akang Ridwan. Bagaimana Kang kesiapannya untuk sidang munakosa kali ini? Siap banget. Siap banget. Berapa persen kesiapannya kira-kira? 100% 100%. Wah, mantap. Semoga sukses Kang ya. Amin. Selanjutnya ini Akang siapa namanya Kang? Aceng Ihsan Ubaidillah. Kang Aceng. Baik, bagaimana Kang kesiapannya? Untuk kesiapan, alhamdulillah hari ini sangat ditunggu-tunggu di hari-hari sebelumnya. Mungkin dalam kesiapan insya Allah 90% saya siap. Masya Allah ya, 90% Kang. Selanjutnya ini Akang siapa namanya Kang? Kang Aji Muhammad Pradana. Kang Aji. Ya. Baik, bagaimana Kang kesiapannya untuk menghadapi sidang munakosa kali ini? Alhamdulillah lah sudah ditenangin ya biar nanti pas sidangnya tenang gitu. Pas sidangnya tenang ya. Sudah berapa persen kira-kira sudah kesiapannya? 97,5%. Soalnya 2,5%-nya buat Jaka. Ipin Arifin. Ipin Arifin, bagaimana Kang Ipin kesiapannya? Persiapan ya 85% lah, udah siap. 85% ya. Bagaimana sebelum sidang usaha apa yang dilakukan gitu Pak? Yang dilakukan sama saya ya sholat tahajud lah. Baik, kepada Allah lah supaya dilancarkan. Amin. Dalam sidang. Dengan Teteh siapa? Dengan Ismi Andini Nurjana. Bagaimana Teh kesiapannya untuk menghadapi sidang munakosa ya? Untuk menghadapi sidang munakosa pasti yang pertama itu persiapan mental dulu ya, karena harus dibangun juga mentalnya. Yang kedua pasti persiapan itu berdoa juga, minta restu izin kepada orang tua, dosen, pembimbing juga. Ya,
Seperti itu. Terus yang persiapan materi juga. Jadi pembahasan-pembahasan apa yang akan kita presentasikan nanti pasti harus dikuasai gitu. Kira-kira udah berapa persen? Insya Allah ya mau 100%. Tapi pasti tidak ada yang sempurna, paling 90% gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Dengan siapa? Dengan Sopo Octavian. Iya. Bagaimana kesiapannya untuk menghadapi sidang munakosyah kali ini? Ya, kalau saya sih dipersiapkan dengan sematang mungkin ya, terutama mental, yang kedua kemampuan kita, terus menguasai materi yang ada dalam skripsi. Itu sih. Iya. Udah berapa persen kira-kira? Persiapannya. Iya. Kalau 100% enggak sih, tapi mungkin 80%. 80%-an. Terus bagaimana perasaannya ini sidang munakosyah ini dapat ke gelombang pertama gitu? Ya, rasanya senang. Bagaimana kesiapannya untuk menghadapi sidang munakosyah kali ini? Untuk yang pertama siapkan terlebih dahulu fisik, mental, dan juga tentunya kesehatan ya, karena kita bisa melaksanakan kegiatan ini tentunya perlu kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu materi juga, tidak lupa juga kita berdoa kepada orang tua, kepada kakak tingkat kita ataupun saudara kita. Ya seperti itu. Oh iya. Kira-kira sudah berapa persen? Kalau dibilang 100% seperti halnya tadi mas saya sih belum ya 100%. Kan tapi ya 90% atau 98% udah sih. Karena tinggal menunggu waktunya, jadi sudah siap sekarang. Ini dengan teteh siapa? Ajijah. Teh Aziza. Bagaimana kesiapannya untuk menghadapi sidang munakosyah kali ini dan dapat gelombang pertama? Kesiapannya mungkin belum siap 100% sih, tapi dimaksimalkan lagi. Untuk perasaannya gitu, dapat gelombang pertama. Bagaimana? Alhamdulillah, pasti senang ya dapat gelombang pertama. Ya. Ada tips gak buat teman-teman yang di sana supaya cepet selesai gitu skripsinya tuh seperti apa? Tipsnya sih punya deadline gitu. Oh iya. Jadwal Punya target gitu ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih Teh. Sukses selalu.